Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Komik, sebuah channel yang bersihkan semua hal yang berhubungan tentang komik. Jadi beberapa hari yang lalu muncul sebuah video YouTube dari sebuah channel besar yaitu channel Guru Gembul yang menggegerkan dunia komik lokal kita. Yes, Pak Guru Gembul yang kontennya memang sering wow itu tiba-tiba membahas tentang komik lokal. Beliau menginterview seorang komikus senior bernama Pak Rio Purbaya yang pernah berjaya di masa keemasan komik zaman dahulu kala. Hasilnya konten video yang ngakunya dibuat secara dadakan kayak tahu bulat itu mencapai jumlah view sampai 60.000 lebih. Meskipun banyak yang akhirnya marah karena kontennya dianggap ngawur dan tanpa riset yang memadai. Ya namanya juga konten dibuat dadakan ya pasti dalamnya kopong kayak konten video ini. Jadi sebelumnya saya mengakui kalau di ekosistem komik ini saya sendiri masih terhitung hijau dan belum ada apa-apanya dibandingkan komikus-komikus senior yang juga saya lihat sudah banyak memberikan komentar-komentar baik di video YouTube Guru Gembul langsung atau di sosial media masing-masing. Jadi mungkin pendapat saya ini nggak perlu terlalu ditanggapi secara serius karena ya ini hanya pendapat saya saja. Oke, sekarang kita bahas video Pak Guru Gembul itu. Yang pertama menarik perhatian saya yaitu pada judulnya. Kenapa judulnya memakai kata wibu? Dari sana saja sudah membuat para wibu itu panas ya. Karena di video tersebut sama sekali nggak melibatkan wibu dalam pembahasannya. Oke lah, mungkin buat bercandaan saja atau sekedar clickbait. Tapi kan jadi nggak masuk sama isi videonya ya. Itu satu. Kemudian selanjutnya pertanyaan Pak Guru Gembul di awal video yaitu kok komik di Indonesia tidak muncul? Nah, gara-gara pertanyaan Pak Guru itu malah jadi muncul pertanyaan lain di kepala saya yaitu komik Indonesia yang mana ini? Komik jadul era 90-an ke belakang kah? Karena setahu saya komik-komik jadul yang diterbitkan pada tahun-tahun era lama sudah banyak yang dicetak ulang dan diremaster. Bahkan sekarang ini sedang diadakan event pameran gelegar ulang tahun ke-21 Bumi Langit yang mempertunjukkan dan menjual komik-komik lawas yang sudah diterbitkan ulang. Atau mungkin maksudnya tidak muncul komik baru yang melanjutkan komik-komik jadul tadi. Tidak ada regenerasi konten baru. Kayaknya juga kurang tepat sih karena sejak tahun 2000-an sampai sekarang video ini dibuat banyak sekali judul-judul komik baru dari berbagai genre, berbagai style mulai dari platform komik online dan juga platform offline yang sudah terbit. Komik dengan berbagai variasi ini juga banyak yang sudah sukses, laris manis terjual dan bahkan diadaptasi menjadi film kartun maupun film live action. Jadi menurut saya komik lokal Indonesia secara produk terus muncul, terus diproduksi, terus terbit. Hanya saja mungkin secara presentase, jumlah terbitannya dan juga kualitasnya masih kalah jauh dibandingkan komik luar terjemahan. Kalau diibaratkan saya yang kecil ini berdiri di sebelah Om Close the Door atau Pak Guru yang gembul itu ya seakan-akan kehadiran saya ini seperti tidak muncul alias nggak kelihatan, tapi tidak bisa dibilang tidak ada. Dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Guru Gembul itu saja akhirnya membuat saya jadi berkesimpulan bahwa Pak Guru adalah orang awam di dunia komik, di ekosistem komik ini.
Si buta dari gua hantu asalnya dari komik juga beliau ini nggak tahu, nggak riset pula sebelum membuat video itu. Jadi jelaslah bahwa Guru Gembul ini orang yang awam, tidak pernah bersinggungan dengan circle komik dan bukan orang yang paham dengan komik lokal. Karena orang-orang yang paham dan berkecimpung di ekosistem perkomikan ini pasti merasa bahwa komik kita ini tidak sedang runtuh kok. Masih kecil, tapi juga masih terus ada, masih terus muncul. Nah, tapi di sanalah letak dari masalahnya. Meskipun komik-komik Indonesia ini masih terus terbit, tapi orang awam macam Pak Guru Gembul dan yang lain di luar sana tidak merasa komik Indonesia itu ada. Inilah masalah yang mesti kita cari pemecahannya bersama. Bagaimana cara agar konten komik Indonesia ini bisa tersebar luas, tidak hanya muter-muter di circle komik saja, muter-muter circle. Jadi diharapkan setelah banyak orang yang tahu tentang komik Indonesia jadi mau mengkonsumsi, setelah akhirnya mengkonsumsi kemudian mencari lagi komik-komik Indonesia yang lain alias beli lagi, repeat order, dan jika konten komiknya memang menarik dan pengalaman pembeliannya menyenangkan, diharapkan akhirnya pembeli itu atau konsumen itu jadi mulai ikut menyebarkan info komiknya ke teman-temannya yang lain. Jadilah suatu ekosistem atau boleh dibilang industri perkomikan yang sehat. Nah, agar lebih banyak lagi orang yang tahu tentang keberadaan komik kita tercinta ini, banyak-banyaklah kita memberitahu orang-orang luar, nggak cuma ngobrol di seputaran teman-teman komik, seputaran circle komik kita saja, main juga ke komunitas-komunitas lain selain komik, dan juga support dan sebarkan konten-konten tentang komik lokal, salah satunya seperti channel Sudut Komik ini ke berbagai macam platform. Dan kalau ada orang awam yang kebetulan bermasa besar mau ngobrolin dan menyebarkan tentang konten-konten atau fenomena di dunia komik lokal, ya jangan dihujat, kan malah jadi platform yang bagus untuk menyebarkan tentang industri yang kita cintai ini. Kita manfaatkan aja gelombang itu. Misal ternyata pernyataan atau pendapatnya salah, ya buat konten tandingan macam video reaksinya Ruang Obrol, itu kan sudah cukup untuk mewakili kita sebenarnya dalam menjawab konten video dari Pak Guru Gembul itu. Jadi biar tambah rame gitu ya kan. Jadi kalau seumpama ada orang yang nanya ke kita, kok kamu ngaku komikus tapi nggak ada karya yang terbit sih, artinya dia nggak tahu tentang komik kita kan. Jadi misal ternyata sebenarnya kita sudah punya komik yang terbitkan, ya tinggal tunjukkan saja komiknya, jangan malah orang yang tanya itu dimarah-marahi. Siapa tahu ternyata dia memang nggak tahu, dan misal sudah tahu dia jadi mau membeli karya kita kan. Nah, sisa videonya kemudian cuman berisi tentang curhatan-curhatan dan fenomena di seputaran circle komik jadulnya Pak Rio saja sih. Dan ya kalau menurut saya sih tidak terlalu mengganggu, ya namanya orang tua kan pengennya ngomong terus didengerin gitu kan, ya kita dengerin saja, kita perhatikan saja, kita bahas saja tentang apa yang terjadi di industri atau ekosistem komik sekarang ini aja. Oke, udah kepanjangan kayaknya. Sampai di situ aja konten video kita hari ini. Semoga ada manfaatnya ya video kayak gini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan tonton video-video saya yang lain. Jangan lupa juga di komen, di like, share, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.